you mentioned already partially one of the reason. We may be a victim of our own success. Karena ASEAN sudah sedemikian berhasil dan sering dipuja sebagai the most successful regional organization, pasti suka atau tidak suka akhirnya akan built into our mindset bahwasanya we are already on a good spot, tidak perlu lagi reinvent ourselves, tidak perlu lagi reflect on what we've been doing and where we need to go. Jadi pasti ada elemen dari itu. Nah, oleh karena itulah sangat penting bagi ASEAN leadership dan ASEAN policy makers untuk selalu striving to achieve a higher level of cooperation. Saya ingat ketika tahun 2002 Indonesia menjadi ketua ASEAN, Bu Hermien, pada saat itu kami sebagai Dirjen ASEAN yang I have no idea what ASEAN was all about, to be honest, karena Pak Menlu, Pak Hasan Wirawido waktu itu basically extract me from one position to another. The very eve of Indonesia's chairmanship of ASEAN tahun 2002 atau 2003 saya lupa, within weeks, tapi beliau memberikan tantangan kepada kami, Marty, we have been an association, how do you want to take it to a higher level? Jadi akhirnya kita kembangkan konsep community ASEAN, meskipun sempat berdebat kami dengan beliau apakah menjadi ASEAN Union, apakah ASEAN apa, akhirnya istilah yang digunakan ASEAN Community. Pendek kata maksud di sini adalah we always have to put our thinking cap on. Harus, karena thinking is free. It doesn't cost you a penny. It doesn't cost you. You can just. My most productive thinking period is sitting in an aeroplane, just being blank. We're looking at a blank screen. You know, when you're sitting on the plane, looking at a blank screen. But I get lots of ideas, and it's wonderfully efficient in terms of finance. It doesn't cost you a penny, and I would encourage people who are now still policy makers to be constantly striving to avoid complacency. Mengenai COC, Ibu mention tadi, I should have mentioned tadi, mengenai Laut Cina Selatan sangat baik dan sangat positif bahwasanya saat ini udah ada so-called consolidated draft dari ASEAN mengenai Laut Cina Selatan yang konon sudah namun tentunya kita ingin melihat adanya kesamaan. There is a common ASEAN position. I am told, saya nggak pernah lihat tentu dokumennya, tapi I am told bahwasanya dalam consolidated draft ini terindikasikan posisi negara A, B, dan C yang merupakan suatu yang baru menurut hemat kami, karena selama ini ASEAN preserve ASEAN 10. We have ASEAN and China, bukan ASEAN yang disekat-sekat ke beberapa negara, tapi sekarang it is what it is. Nah, sekarang apakah itu baik atau tidak baik, only history will tell. Tapi yang pasti ini ada suatu qualitative development di mana ASEAN memilih for the sake of having a document that they can say we have something, we are willing to have a dissection dari common ASEAN position. Dulu waktu guidelines on the COC, guidelines on the DOC, kita ngetem selama 8 tahun. We absolutely refuse to do anything untuk 8 tahun lamanya mengenai guidelines karena kita tidak sepakat dengan China. Apakah sebelum bertemu dengan China, ASEAN boleh bertemu sebelumnya amongst ourselves. Tapi kita memiliki ketegaran dan nggak mau tahu, pokoknya we will sit here forever if we need to selama 8 tahun untuk mempreserve ASEAN unity. Sekarang it is what it is. We have a so-called consolidated document that reflects the different views of ASEAN. Apakah itu baik atau tidak baik, only time will tell. But it is certainly not an approach that we had adopted in the past, for sure. Yang terakhir tadi mengenai dari Pak Dubes, Pak Tomo, saya kira yang the main essence of Bapak's point adalah apa implikasi dari expansion ASEAN dari original ASEAN 5 menjadi including the CLNV ASEAN 10. Saya belong to an alternative school of thought, Bapak. Saat ini yang sedang populer adalah ada sense of remorse, ya, seolah aduh kenapa kemarin diperluas ya, karena sekarang ASEAN jadi tidak mampu mengambil keputusan, jadi divided, terlalu variatif pandangannya. Tapi kami tetap
percaya bahwa keputusan para terdahulu yang sangat forward looking, mengikut sertakan CLMV countries meskipun secara politik sangat berbeda, secara ekonomi sangat berbeda pula, is the wisest move. Karena paling tidak sekarang perbedaannya itu di bawah satu tenda. We have a common tent under which we can disagree. Bayangkan kalau sekarang jadi kepentingan kita, apakah kepentingan kita adalah ASEAN-nya atau Asia Tenggaranya? You can have an ASEAN that's perfectly united, but Southeast Asia that's perfectly disunited. Jadi ASEAN-nya semua kompak, satu bahasa, satu perilaku, tapi bertabrakan, berperang bahkan dengan CLMV countries. Mau yang kayak begitu sebelum ASEAN atau sekarang kita bersama? Bersama tetap nggak bersatu sikap, tapi paling tidak we are under one tent. Ada yang mengatakan Joe is better than fight, kan? Jadi lebih baik kita ribut berantem ngomong daripada ribut berantem betulan. Jadi saya percaya bahwa ASEAN 10 is better than ASEAN sebelumnya. Tapi jangan sekarang saat ini ada satu school of thought, Ibu, yang menyatakan bahwa kita harus mengarah ke ASEAN minus X principle. Beberapa keputusan bisa diambil tanpa utuh konsensus. Menurut saya kalau ini terjadi adalah abdication of our diplomatic responsibility. Jangan kekurangan-kekurangan yang sifatnya sesaat diimpose for future generations to come. Karena kalau kita mulai ada ASEAN minus, nanti rasa kebersamaannya juga akan semakin luntur. Akan ada a la carte regionalism, we pick and choose the bit that we like. Tapi instead of lowering our expectation, we should be working harder to make sure that we can have such a consensus ASEAN 10. One final point dari Pak Sutomo adalah bandingkan expansionnya ASEAN dari 5 ke 10 dengan expansionnya NATO post Cold War. Expansionnya ASEAN bukannya mempertajam perbedaan antara negara-negara luar ASEAN, tapi justru mempertemukan mereka. ASEAN's expansion has facilitated the coming together of +3 countries, has facilitated the coming together of China and United States when they have been hitherto lepas di luar sana. Sebaliknya, NATO post Cold War, expansion of NATO towards the border of Russia malah menciptakan geopolitical tensions on the Ukraine, on Crimea, dan seterusnya. Jadi, expansion of ASEAN has been good not only for Asia Tenggara, but it has been good so far to the rest of the region. But ini bukan sesuatu yang sifatnya otomatis. It required constant nurturing, constant efforts, terutama oleh Indonesia. Tapi kalau kita hanya membawa mereka ke satu forum tanpa memberikan skripnya, then all things can happen. Based on Nah, saya izin pada forum, terutama pada senior, untuk memberikan batch berikutnya to the young people, the future of our country and the future of ASEAN. So raise your hand. Saya akan yang agak belum terlalu muda gitu saya tahan ya. Oke. Nanti saya kasih pasti saya kasih. Oke, I'll give Aziza from ANTARA, and we have a non-ASEAN country reporter, journalist from Taiwan. Okay, you are very young, I can see from here. Make sure you give a good question. Satu lagi Ibu ya. Ya. Ada nanti kamu pasti dapat juga kopi tambahan. Oke. Tuh, Aziza jangan bikin malu wartawan. Yang bagus pertanyaan. Selamat sore Pak Marty. Terima kasih for taking my question. Pertanyaan saya, ASEAN punya sikap non-intervensi. Bagaimana kita bisa berperan, terutama soal Rohingya, ketika non-intervensi ini menjadi kendala utama, dan kita juga perlu konsensus ASEAN. Terima kasih banyak. Okay, my name is Xi. I'm from Central News Agency, Taiwan. Currently, the Taiwan's government is implementing the new southbound policy, trying to connecting better with Southeast Asian countries, namely the ASEAN member states. But actually, Taiwan does not share a formal diplomatic relationship with the
with the region's country. So my question is, according to your view from within, does Taiwan matter to ASEAN and its member state? And if it does, in what field that we should be working on better? Thank you. You're going to have a very diplomatic answer. Selamat sore, saya Sali Piri dari Arjava Strategic Communication. Seharusnya pertanyaan ini saya ajukan waktu saya menjadi wartawan dulu di Brunei Times, tapi korannya udah tutup Pak Marty, jadi saya pulang kampung. Ini juga pertanyaan yang ditanya oleh teman-teman di Brunei waktu itu. Why did your minister do that, Sally? Itu adalah kejadian 2012 Pak Marty di Phnom Penh ketika Indonesia melakukan marathon diplomasi. Tidak terjadi joint communique pada saat itu. Pertanyaan saya dua Pak Marty. What did you have at the back of your mind gitu ya at that time to do it gitu ya? And then what would be the worst scenario if Indonesia atau Pak Marty tidak melakukan hal itu? Apa yang menjadi kekhawatiran yang paling worst gitu Pak Marty? Sekian, terima kasih. Oke, antara dua. Ya, yang sebenarnya tentang non-intervention prinsipal apakah menjadi kendala dan seterusnya. Satu hal yang perlu digarisbawahi, prinsip non-intervensi bukan monopoli dari ASEAN. Prinsip non-intervention, prinsip sovereignty dan non-interference adalah prinsip yang dihormati oleh seluruh anggota masyarakat internasional, PBB khususnya. Jadi it's not an exclusively ASEAN principle. It is a principle that governs relations among states. Namun pertanyaannya adalah apakah prinsip ini sama sekali tidak memberikan peluang terhadap kepedulian mengenai perkembangan sesama negara ASEAN. And this is where we needed to be a bit smarter and a bit more nuance dalam mengaplikasikannya. Di masa lalu memang ada cara pandang yang seolah-olah is either or. Kita hanya bisa non-interference dan berarti kita nggak bisa peduli mengenai masalah yang terjadi di sesama negara ASEAN, masalah human rights, masalah-masalah lainnya, seolah-olah sifatnya bertolak belakang. Namun yang Indonesia coba lakukan sebenarnya semenjak tahun 2002 yang lalu ketika menunggu kembangkan konsep ASEAN Political Security Community adalah untuk memberikan alternative vision bahwa kita bisa di satu pihak peduli dan senantiasa menghormati prinsip non-interference, kedaulatan itu pasti yang akan terdepan dalam hati dan cara pandang dan perilaku kita. Namun di lain pihak juga bisa menunjukkan menghormati prinsip-prinsip yang sifatnya universal, hak asasi manusia dan seterusnya. Oleh karena itulah Indonesia pada saat itu menunggu kembangkan konsep ASEAN Political Security Community, ada AICHR, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, ASEAN Human Rights Declaration, untuk mengingatkan bahwa the two are actually complementary. Tapi permasalahannya adalah kalau hanya menciptakan suatu agreements, menciptakan suatu framework, itu relatif mudah. Yang sulit adalah to create state practice, menciptakan kebiasaan-kebiasaan, customs dan conventions. Di sini kepemimpinan Indonesia sangat menentukan karena Indonesia selama ini, terutama saya ingat ketika Bapak Menteri Luar Negeri Bapak Hasan Wirayuda secara khusus dan sengaja dan kami lanjutkan dalam setiap pertemuan ASEAN, informal meetings of ASEAN Foreign Ministers, kita membawa masalah dalam negeri kita ke ASEAN. Dari masalah Papua, masalah Aceh, masalah Sampit pada saat itu ya, masalah Maluku kita bawa ke ASEAN. Bukan karena kita seolah kita ingin negara kita dicabik-cabik, bukan. Justru karena kita yakin atas posisi yang kita miliki dan keperluan untuk to earn their support. A more meaningful support is a support that is actually earned, yang kita raih melalui argumentasi. Dan juga untuk menumbuh kembangkan cara pandang yang baru di ASEAN bahwa masalah-masalah seperti ini
layak dan patut dan normal untuk dibahas bersama keluarga besar ASEAN. Setiap kali kita bicara, saya bisa sampaikan ke teman-teman, jawabannya dari ASEAN adalah deafening silence. Semua diam, karena mereka justru jadi canggung. Ketika Indonesia menginformasikan, tidak ada yang minta, tidak ada yang mendesak, tidak ada yang menuntut, tapi kita memilih untuk menginformasikan. Mereka merasa canggung kenapa Indonesia bawa-bawa masalah dalam negeri Anda ke kita. Tapi our mission was clear, to change the dynamic, menampilkan the third way, alternative way. Sovereignty, human rights can go hand in hand. Akhirnya mulai satu persatu mulai berubah sikap. Thailand, Filipina, bahkan Myanmar mulai menginformasikan perkembangan di dalam negerinya. Dan upaya itu sebenarnya itulah yang memungkinkan kita menakodai masalah di Myanmar, reformasi demokrasinya until saat ini secara smooth, kan? Karena perubahan demokrasi di Myanmar tidak diikuti oleh gejolak geopolitik, tidak diikuti oleh gejolak yang mencakup kawasan. We handle the portfolio in a very calibrated way. Keluarnya united, don't mess with ASEAN, tapi diantara kitanya saling mendorong dan saling mendesak Myanmar to do the right thing. Jadi nggak bisa kita hanya keluarnya jangan interference, tapi di dalamnya juga ngapa-ngapain. So it has to combine the two of them. Honest, robust, candid, friendly and yet friendly pressure ke Myanmar. 2011 ketika 2003 Myanmar ingin menjadi ketua ASEAN. Waktu itu akhirnya dipospon keketuaan ASEAN saat itu. Myanmar sangat ingin menjadi ketua ASEAN, dan waktu itu banyak negara yang bilang nggak bisa negara yang seperti Anda menjadi ketua ASEAN, dianggap sebagai nggak demokratis dan lain-lain. Pada saat itu Indonesia yang menampilkan cara pandang berbeda, dibilang bukankah Anda ingin konsentrasi ke masalah dalam negeri? So how can you be an effective chairman if you are trying to concentrate on your own internal 7-point roadmap? Akhirnya diterima, mereka